Mahfud, CGP Angkatan 11, SD Negeri Utuh, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi, Aceh. Nah, pada hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh sahabat saya yang bernama Ibu Zulfina. Nah, Ibu Zulfina ini adalah seorang guru SD Negeri Utuh yang mengajar di kelas 4. Assalamualaikum Bu Zulfina. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar untuk hari ini Bu Zulfina? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, hari ini kita akan mengadakan pra-observasi ya. Nah, yang nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah, adapun tujuan dilakukan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui ataupun mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Nah, berkaitan dengan tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Baik Bapak, terima kasih. Nanti insya Allah pada saat saya lakukan pembelajaran, tujuan yang ingin saya capai, yang ingin saya lakukan terhadap peserta didik saya yaitu siswa dapat menyebutkan apa itu hak dan kewajiban. Terus yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh hak yaitu di lingkungan sekitar, sekolah, dan di keluarga. Baik Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Mengenai dengan area pengembangan di sini ya Pak, saya ada dua area pengembangannya yang ingin saya capai, yaitu ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Ya baik. Nah, saya ingin mendengar dari Ibu. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas Bu? Ataupun strategi apa yang akan Ibu terapkan nantinya Bu? Mengenai dengan strategi dalam pembelajaran, insya Allah nanti saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Oh, berarti berdiferensiasi Bu. Iya, Pak. Nah, jadi itu rencana yang Ibu terapkan di dalam kelas nantinya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Untuk medianya, insya Allah nanti saya akan menampilkan video Pak ya, video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Terus saya juga akan menggunakan infokus dan memberikan LKPD kepada peserta didik. Nah, luar biasa sekali ini rencana yang akan Ibu terapkan Bu ya. Nah, kira-kira kapan rencana itu akan Ibu terapkan Bu? Insya Allah nanti akan saya lakukan Pak pada hari Senin jam 11. Oh, jam 11. Berarti nanti Ibu keesokannya jam 11-nya nanti Ibu akan terapkan Bu ya. Nah, baik, terima kasih Ibu Zulfina atas waktunya dan kita telah melakukan pra-observasi. Nah, untuk selanjutnya nanti akan saya observasi Ibu pada saat Ibu mengajar nanti. Nah, demikian percakapan pra-observasi untuk hari ini Bu. Terima kasih Bu Zulfina. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah sarapan? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Silakan
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk hari ini Ibu Zulfina? Alhamdulillah baik. Nah, setelah observasi kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah saya observasi? Baik, terima kasih Bapak. Setelah kita melakukan, setelah Bapak kemarin melakukan observasi, terus terang perasaan saya jadi senang dan lega Pak ya. Nah, dari yang saya observasi itu, kira-kira apa tujuan dari pembelajaran Ibu pada saat itu? Baik, tujuan pembelajaran yang kemarin saya lakukan pada pembelajaran yaitu siswa dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban, dan alhamdulillah tujuannya juga sudah tercapai. Ya, terima kasih Bu. Berarti tujuan yang Ibu terapkan itu sudah tercapai ya? Ya. Nah, baik Bu. Untuk kendala atau hambatan kira-kira apa itu Bu? Yang ada hambatan ataupun kendala pada saat Ibu melakukan pembelajaran? Kalau kendala kemarin mungkin dari siswanya Pak ya, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif saat melakukan presentasi ke depan, mungkin karena masih malu-malu atau kurang percaya diri, mungkin saya rasa dari itu mungkin Pak. Oh baik. Nah, kira-kira dari kendala yang Ibu hadapi kemarin itu, nah bagaimana solusinya untuk Ibu menghadapinya? Solusinya? Untuk mengatasi kendala kemarin itu, solusinya insya Allah saya mungkin akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi ke depannya, atau membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh baik. Nah, kira-kira bagaimana perasaan ataupun manfaat Ibu setelah dilakukannya observasi Ibu? Manfaat dari observasi tersebut? Baik Bapak, saya rasa manfaatnya sangat banyak dan sangat bermanfaat bagi saya Pak ya. Dengan melakukan observasi kemarin, saya bisa mengukur bagaimana kemampuan saya dalam menyampaikan materi, dalam melakukan pembelajaran, untuk melakukan perubahan yang lebih baik ke depannya lagi. Kira-kira perubahan apa yang akan Ibu terapkan pada pembelajaran selanjutnya? Baik, untuk perubahan ke depannya, saya insya Allah akan melakukan pembelajaran dengan menyediakan dan membuat media pembelajaran yang lebih menyenangkan, sehingga siswa termotivasi lagi dalam mengikuti pembelajaran. Misalnya seperti membuat kuis atau game, seperti itu, Pak, yang bisa membantu siswa untuk memotivasi dalam pelajaran. Ya, baik sekali perubahan yang akan Ibu terapkan ya. Nah, kira-kira kapan akan Ibu terapkan perubahan tersebut? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya Bapak. Oh baik, terima kasih Ibu. Nah, semoga untuk pembelajaran kedepannya bisa Ibu terapkan perubahan-perubahan yang akan ingin Ibu terapkan. Semoga untuk pembelajaran kedepannya akan berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam setiap pembelajaran ya. Nah, terima kasih. Hanya itu saja untuk umpan baliknya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catatan pasca observasinya sudah terlihat benar ya Pak ya. Jadi dari yang pertama menanyakan apa yang sudah dilakukan dan apa kendala yang dihadapi oleh Ibu, kemudian apa solusi yang akan nantinya dilakukan, kemudian kapan lagi akan dilakukan perubahan atau melakukan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, itu memang sudah mewakili dari beberapa pertanyaan pasca observasi di kelas, sehingga kita berharap bahwa Ibu Zulfina nanti bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai nanti kepada siswa nantinya. Oke Pak Mahfud, luar biasa, sukses terus, jangan hanya sampai di sini, nanti kembangkan guru yang lainnya. Ada manfaat bagi kita semua.